Hari ini kita akan membahas proses wine pada kopi yang pasti sering banget ditanyakan oleh great people di rumah. Emang bener kopi wine menghasilkan rasa seperti wine? Atau gimana sih cara proses wine ini bekerja? Kopi wine kita udah selesai diseduh dan kita akan coba seduh, oke? Ya. Halo great people, kembali bertemu dengan gua John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar teman-teman great people semua hari ini? Semoga sehat, walafiat, dan kuat selalu, oke? Hari ini kita akan membahas proses wine pada kopi. Apa sih itu proses wine? Apa karakteristik dari proses wine? Dan kita akan coba seduh kopi wine bareng-bareng, oke? Nah, pertama-tama yang pasti sering banget ditanyakan oleh great people di rumah, emang bener kopi wine menghasilkan rasa seperti wine? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul ditanyakan kepada kita di Fugol. Dan jawabannya adalah mirip-mirip, tapi tidak benar-benar seperti wine alkohol pada umumnya. Rasa yang dihasilkan, rasanya seperti rasa buah yang terfermentasi dengan tinggi. Dan aroma yang dihasilkan juga aroma fermentasi yang cukup tinggi. Ketika kita minum kopi wine, kita seperti merasakan kok ada kayak bau alkohol ya, kok rasanya kayak asam-asam banget ya gitu. Mirip-mirip dengan wine pada umumnya. Nah, hal ini terjadi karena memang proses wine ini memberikan rasa yang mirip seperti itu, tapi bukan proses yang menjadikan kopi ini beralkohol seperti wine. Nah, apa sih yang membuat kopi wine jadi wine, atau gimana sih cara proses wine ini bekerja? Nah, teman-teman bisa cek video kita yang sebelumnya, kita udah pernah bahas proses wine. Tapi sekarang gue akan jelasin lagi singkat. Jadi proses wine itu adalah proses di mana ceri kopi difermentasi dengan sangat panjang. Jadi pertama kopinya di anaerob dulu di dalam plastik. Kemudian setelah di anaerob selama beberapa hari, dikeringin sebentar, dijemur mungkin sekitar 1 jam 2 jam. Habis itu di anaerob lagi selama 3 hari lagi, dijemur lagi 1-2 jam, di anaerob lagi 3 hari 2 hari, dijemur lagi 1-2 jam, gitu seterusnya sampai panjang banget. Otomatis tingkat fermentasi yang dialami oleh ceri kopi tersebut tuh panjang banget. Efeknya kopinya ya terfermentasi dengan tingkat yang sangat tinggi. Efeknya adalah rasa yang dihasilkan ya seperti rasa-rasa wine itu, karena kopinya udah terfermentasi banget. Jadi tanpa menambahkan alkohol atau tanpa menambahkan anggur, nggak ada. Proses ini hasilnya ya mirip-mirip kayak wine, rasa-rasa yang terfermentasi, rasa-rasa yang tajam, aroma yang distinct gitu. Nah, itulah proses wine. Jadi ingat ya teman-teman, proses wine pada kopi itu nggak menambahkan alkohol atau menambahkan anggur, sehingga kopi ini halal. Nah, sekarang kita akan coba nyeduh kopi wine yang kita punya di Fugol. Dan kopi ini cukup menjadi best sellers dari awal pertama kali dikeluarkan. Dan kopi kita hari ini adalah Sunda Red Wine. Sunda Red Wine ini asalnya dari Kamojang. Prosesnya sudah tentu wine, varietasnya mix varietas dan ketinggiannya 1.500 meter di atas permukaan laut. Rasa yang dihasilkan udah pasti seperti red wine, kemudian ada red apple, dan hal yang gue suka di sini ada kakao nips. Ada rasa-rasa seperti kakao nips. Nah, mari kita seduh ini bareng-bareng, oke? Oke, great people. Sekarang gue udah siap. Udah ada dripper Hario V60. Warnanya sengaja gue pakai warna merah biar terlihat seperti wine. Enggak. Kemudian scale kettle kita udah siap dan kita akan nyeduh. Baunya tuh benar-benar kayak sebenarnya ya kalau proses wine ini nih, kalau dari aroma tuh enak banget menurut gua. Kenapa? Aromanya tuh kayak manis, terus kayak ada tajam-tajam gitu. Cuma buat orang-orang yang mungkin nggak terlalu bisa menikmati kopi dengan aroma yang tajam, aroma yang intens, mungkin kurang cocok. Tapi entah kenapa kopi ini laku banget di pasaran. Oke, hari ini gue akan pakai resep versi gue sendiri. Gue pakai kopinya sebanyak 13 gram dengan air, panasnya 90 derajat Celcius. Tapi kalau great people beli langsung kopi Sunda Red Wine ini,
otomatis seperti yang great people langganan Fugol tahu, kita selalu memberikan resep seduh yang spesifik untuk setiap kopi yang kita berikan. Dan ada resep khusus untuk Sunda Red Wine ini. Dan itu rasanya lebih optimal. Nah, buat great people yang penasaran resep optimalnya seperti apa, cek Tokopedia dan Shopee kita, beli langsung Sunda Red Wine, dan great people pasti langsung dapetin resep aslinya. Oke? Seperti biasa, 13 gram, bloomingnya 50 gram. Sambil nyeduh wine, gue mau nyanyi lagunya Haji Rhoma Irama. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan ku ragu lagi, dan takkan ku minum lagi. Mungkin waktu itu ya, Haji Rhoma Irama belum tahu ada proses wine fermentation nih. Mungkin kalau dia tahu, dia sambil minum kopi wine, karena tak ada alkoholnya, dia pasti mau minum kopi wine. Terus dia akan nyanyi, minuman keras, miras, kau enak sekali. Nah, tapi Haji Rhoma Irama, kalau belum pernah coba kopi wine, beli Sunda Red Wine. Ada-ada aja. Jadi, balik lagi ke resep, guys. 13 gram, terus gue akan tuangkan air sebanyak 50 gram kali 4, jadi total airnya 200 gram. Simple, cepet, mudah. Dan oke, great people, kopi wine kita udah selesai diseduh, dan kita akan coba seduh. Oke? Ya, mau coba seduh, dan kita akan coba minum. Kalau dari aromanya, balik lagi, mirip-mirip seperti wine, terus ada seperti coklat-coklatnya, kakao nips, dan rasa manis-manis, merah-merah, seperti kayak apel. Sok mabuk anaknya. Jadi, great people, rasanya tuh bener-bener nonjok banget. Kayak kita minum alkohol, tapi tidak ada rasa alkoholnya. Tapi rasanya tuh bener-bener kayak rasanya terfermentasi. Rasanya ferment banget deh kalau bahasa orang-orang kopi. Orang-orang kopi tuh sering ngomong kayak, ini kopi ferment banget rasanya. Nah, biasanya orang-orang yang suka kopi-kopi wash, kopi-kopi yang bersih gitu ya, mereka nggak akan cocok minum kopi wine karena rasanya terlalu intens. Tapi buat orang-orang yang memang suka minum kopi-kopi yang kenceng, yang rasanya nonjok, ini cocok banget. Makanya bapak-bapak atau orang-orang yang belajar ngopi itu minum kopi wine tuh suka kayak amazed gitu, kayak, wih, rasanya jelas banget ya. Itu hanya karena rasanya terfermentasi dengan ya rasanya ferment, rasanya ya ferment, apalagi. Tapi apakah enak? Gua secara pribadi bilang kopi ini enak dan bisa dinikmati, tapi belum tentu buat teman-teman yang lain. Oke, tapi buat great people yang suka mabuk-mabukan tapi sudah bertobat, hanya ingin merasakan rasa-rasa seperti wine tapi tidak ingin mabuk karena itu haram, ada Sunda Red Wine. Oke? Oke, great people, sekian hari ini. Semoga info yang kita berikan bermanfaat buat great people yang ada di rumah. Dan jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita, ada Sunda Red Wine. Buat great people dan teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Dan jika teman-teman merasakan info ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman yang lainnya. Oke? Terima kasih great people, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.